Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon izin dulu untuk membuka masker pada Bapak dan Ibu. Ya, karena kita semua berada di tempat yang berjauhan ya, maka saya akan membuka masker. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama lebih dari 1 tahun telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Hasil survei yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa efektivitas program belajar dari rumah atau BDR berada pada angka 4,8 dari nilai maksimal 10. Selain itu, vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM dilakukan secara terbatas. Nah, untuk memaksimalkan peran guru dan tenaga kependidikan saat pembelajaran tatap muka secara terbatas ini dilakukan, maka hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara peluncuran seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Saya Puspita Ayu, senang sekali bisa menemani Bapak dan Ibu semua pagi hari ini. Saya sapa selamat pagi kepada yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Selamat pagi, Direktur Jenderal GTK, Dr. Iwan Syahril, PhD. Selamat pagi, Pak Iwan. Sekretaris Ditjen GTK, Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD. Pagi, Bu Nunu. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur GTK PAUD, Dr. Santi Ambarukmi, MED. Selamat pagi, Bu Santi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur GTK Dikdas, Dr. Rahmadi Widiharto, MA. Pagi, Pak Rahmadi. Direktur GTK Dikmendiksus, Dr. Yaswardi, MSI. Pagi, Pak Yas. Selamat pagi, Mbak Ayu. Terima kasih. Direktur P3 GTK, Dr. Praptono. Selamat pagi, Pak Praptono. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat, dan bahagia. Terima kasih. Serta Kepala UPT di lingkungan Ditjen GTK, Kepala P4TK TKPLB, Dr. Abu Khair, MPD. Selamat pagi, Pak Abu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala P4TK IPA, Enang Ahmadi, SPD, MPD. Selamat pagi, Pak Enang. Semangat pagi, selalu sehat, bahagia, dan produktif. Luar biasa. PLT Kepala P4TK Matematika, Nuni Sukeksi, SH, MPD. Selamat pagi, Bu Nuni. Selamat pagi, salam sehat, salam merdeka belajar. Kepala P4TK Bahasa, Dr. Lauzia F. Saidi, MPD. PLT Kepala P4TK Penjas BK,
Andri Wahman Esos. Selamat pagi Pak Andri. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala P4TK PKN IPS, Dr. H. Subandi MM. Selamat pagi Pak Subandi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Serta perwakilan dari LP2KS, Ibu Medira Ferayanti. Selamat pagi Bu Medira. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Serta seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia. Kepala sekolah, guru, pengawas, dan insan pendidikan. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan acara pagi hari ini, kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu bersiap dalam sikap sempurna. Ya, terima kasih dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan laporan singkat peluncuran seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas oleh Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Kepada Bu Nunu, disilakan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat. Selamat siang, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Menteri Nadiem Arwan Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Dirjen GTK, Pak Iwan Syahril yang sudah bergabung bersama kita semua, para pejabat kedua di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Ibu Direktur yang saya banggakan, Kepala UPT di lingkungan Dijen GTK seluruhnya yang saya banggakan pula. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia yang sudah bergabung di room ini, dan Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah yang sangat saya cintai. Pertama, mari kita bersama memohon agar kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat sampai seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan ini berakhir, dan dikaruniai keberkahan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas kita. Saya merasa sangat terhormat bisa berada dalam forum yang positif ini, yaitu peluncuran seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan Mas Menteri dan tentu dengan Bapak Dirjen yang kita cintai bersama. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan seluruh insan pendidikan yang mampu melewati masa-masa sulit di mana seluruh guru dan siswa melakukan pembelajaran jarak jauh di luar kebiasaan yang selama ini berlangsung. Melalui dedikasi dan pengorbanan yang sangat tinggi, masa pandemi diwarnai dengan pembelajaran yang penuh dengan kreativitas. Mas Menteri, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu yang saya hormati,
Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan diadakannya webinar guru belajar pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah yang pertama ingin mensosialisasikan dan bahkan sudah dimulai ya beberapa sekolah pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 beserta kebijakan penyerta untuk mengimplementasikannya dan berbagai teknik serta metode yang dapat menjadi referensi guru dalam melakukan proses pembelajaran. Kedua, tentu berbagi refleksi dan pengalaman baik pembelajaran yang sudah dilakukan sebagian guru selama pandemi ini berlangsung. Sehingga praktik baik yang dibagi ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan selanjutnya. Yang ketiga, mendapatkan motivasi dan inspirasi tentu dari Pak Dirjen ya untuk memperkuat semangat guru dalam melakukan proses pembelajaran bersama siswanya pada masa-masa yang akan datang. Mas Menteri, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan pembelajaran di masa pandemi telah diatur pelaksanaannya dalam surat keputusan bersama 4 Menteri. Yang dikeluarkan pemerintah di awal masa kenormalan baru ya pada saat itu. Sebagai upaya untuk menerjemahkan keputusan bersama tersebut, untuk dioperasionalisasikan oleh guru dan tenaga kependidikan, dibutuhkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Bagian dari substansi panduan tersebut adalah penyelenggaraan pembelajaran secara tatap muka yang dikenal dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Masa pandemi yang berkepanjangan dan belum diketahui kapan berakhirnya menjadi bagian yang harus kita sikapi bersama. Berbagai riset melaporkan bahwa perubahan pola belajar yang begitu drastis telah menyebabkan penurunan hasil kualitas pembelajaran. Nah, penurunan kualitas pembelajaran ini berpengaruh pada hasil belajar siswa yang menurun pula, atau dalam berbagai penelitian disebut dengan learning loss. Selama pandemi berlangsung, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Selama itu pula para guru terlihat berjibaku membuat inovasi dan strategi terbaiknya agar materi belajar bisa disampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh anak didik kita. Termasuk guru-guru yang berada di wilayah yang sulit akses internet, rela melakukan berbagai upaya agar mendapatkan sinyal internet meskipun harus naik turun gunung ya Bapak Ibu. Akan tetapi pelaksanaan PJJ yang berkepanjangan seperti yang sekarang sudah kita lakukan tidak dipungkiri dapat berdampak pada terganggunya tumbuh kembang psikologi dan mental anak kita. Tak sedikit anak yang kemudian mengalami putus asa dan stres akibat hal ini. Hilangnya sebagian dunia bermain pada anak usia dini dan pada anak sekolah dasar di tingkat awal karena tersita oleh pandemi mengakibatkan penanaman dan penguatan karakter tidak berjalan dengan maksimal. Tidak sedikit orang tua mengkhawatirkan hal itu karena belum siap menghadapi gelombang tsunami COVID-19 yang begitu cepat dan tentu kita tidak bisa memprediksi kapan hal itu akan berakhir. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini Dirjen GTK merasa perlu untuk menyikapi segera. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi merupakan proses yang prosedurnya harus diketahui dengan baik oleh semua guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, kreativitas dari pelaksanaan praktek baik yang telah dilakukan oleh guru-guru pada beberapa satuan pendidikan menjadi bagian yang perlu disampaikan dan disosialisasikan kepada guru lain di seluruh Indonesia. Praktek baik tidak hanya dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan, namun juga yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Kita semua sangat bangga dan terharu atas segala upaya yang telah dilakukan oleh guru dan seluruh elemen masyarakat. Mulai terlihat perubahan mindset masyarakat pada umumnya dan pembelajaran dilakukan oleh guru-guru pada khususnya. Kita pun mulai melihat dan memposisikan bahwa pandemi COVID-19 sebagai bagian dari cerita hidup kita yang harus disikapi dengan positif dan tidak larut dalam kedukaan dan keterpurukan. Mas Menteri, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu yang saya banggakan, seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas ini difasilitasi oleh unit satuan kerja termasuk 7 UPT di lingkungan Dirjen GTK. Kegiatan akan dilakukan selama 25 hari, mulai dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 2 Juli 2021 dengan 55 agenda kegiatan webinar dan 25 agenda podcast. Sinergisme internal di lingkungan Dirjen GTK ini
diharapkan mampu untuk menstimulasi sekaligus memfasilitasi kebutuhan proses pembelajaran guru di masa pandemi dari berbagai jenjang dengan beragam disiplin ilmu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen, Bapak Iwan Syahril, yang berkenan meluncurkan dan memberikan semangat dan penguatan kepada kami semua. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu semua dan khususnya pada seluruh panitia yang bertugas. Apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bu Nunu Suryani dan Bapak Ibu. Itu dia tadi sambutan dan laporan singkat yang juga diberikan oleh Ibu Nunu Suryani. Semoga setelah ini kita semua bisa mencatat apa-apa saja yang penting begitu ya dari webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Untuk lebih mengetahui lagi mengenai program ini serta seri webinar Guru Belajar pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, kami akan hadirkan videonya untuk Anda. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung persiapan para guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pelayanan pendidikan khususnya saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan menyediakan berbagai materi dan pengalaman menarik dari berbagai kalangan. Mulai dari praktik baik pembelajaran tatap muka terbatas, penerapan protokol kesehatan di sekolah, tips pembelajaran di masa pandemi, pemanfaatan teknologi, dan berbagai inovasi pembelajaran. Seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas akan diselenggarakan mulai dari 31 Mei sampai 2 Juli 2021 yang dapat Anda saksikan dalam bentuk webinar dan podcast. Dan saksikan webinar dan podcast Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di YouTube, Zoom, portal Ayo Guru Berbagi. Ayo ikuti seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Mari berikan pembelajaran terbaik kepada anak-anak Indonesia. Ya, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan sekaligus pembukaan peluncuran seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas oleh Direktur Jenderal GTK Dr. Iwan Syahril PSD. Kepada Pak Iwan, disilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal GTK, Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani. Yang saya hormati Direktur GTK PAUD, Ibu Dr. Santi Ambarukmi. Yang saya hormati Direktur GTK Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto. Yang saya hormati Direktur GTK Dikmendiksus, Bapak Dr. Yaswardi. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK, Bapak Dr. Praptono. Yang saya hormati semua Bapak Ibu Kepala P4TK di lingkungan Ditjen GTK dan juga LPPKS PS. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan semua Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, hadirin yang hadir pada pagi hari ini, semoga semua ada dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya pertama-tama tentunya mendoakan, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan semua aktivitas kita. Karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, izinkan saya juga menyampaikan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih dan Hari Raya Waisak buat Bapak Ibu yang juga merayakannya. Pagi hari ini kita sangat bersyukur dan senang sekali karena kita bisa bertemu dan saya dapat menyapa Bapak Ibu semua secara virtual dalam rangka peluncuran program seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas untuk tahun ajaran 2021-2022. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terus berupaya secara aktif untuk membantu para pendidik, baik guru, kepala sekolah, pengawas sekolah,
juga dari Dinas Pendidikan dan termasuk juga orang tua dalam mengeksplorasi dan berbagai macam strategi yang bisa kita lakukan dalam memitigasi proses belajar mengajar selama pandemi ini. Jika kita refleksikan sejak tahun lalu, di bulan Juni 2020 sampai akhir tahun, Direktur Jenderal GTK terus melakukan berbagai seri-seri webinar yang diikuti secara total mungkin sudah ratusan ribu guru dan tenaga pendidikan dan jutaan partisipan atau penonton yang juga ikut secara playback gitu ya dari berbagai kanal sosial media termasuk YouTube dengan berbagai ratusan tema dan ribuan narasumber. Dan juga kita telah meluncurkan Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi, di mana juga terlihat sangat aktif sekali partisipasi guru-guru seluruh Indonesia untuk terus belajar dan berbagi. Ayo Guru Belajar adalah seri belajar yang fokus kepada topik-topik khusus yang dilakukan secara pembelajarannya secara sistematis. Ini telah diikuti lebih dari 1,3 juta guru. Dengan topik-topik seperti seri masa pandemi, seri asesmen kompetensi minimum, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, seri pendidikan keterampilan hidup, seri pendidikan inklusif, seri pendidikan anak usia dini, dan insya Allah sebentar lagi akan diluncurkan juga seri soft skill untuk melakukan dalam adaptasi teknologi untuk pembelajaran. Sedangkan Ayo Guru Berbagi, di mana berbagai para pendidik berbagi ide pembelajaran selama pandemi yang dilakukan dengan metode luring, metode daring, metode campuran dari semua jenjang, semua mata pelajaran, di mana guru-guru juga berbagi tentang RPP, materi pembelajaran, artikel, refleksi, dan lain sebagainya. Laman Ayo Guru Berbagi ini telah diakses lebih dari 80 juta kali dan telah diunduh lebih dari 21 juta kali. Dan juga telah ada berbagai ratusan macam, 600 lebih aksi kolaborasi. Ini menunjukkan semangat guru-guru Indonesia, guru-guru yang terus untuk tangguh, tidak menyerah, dan terus beradaptasi dengan kondisi selama pandemi yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah terus mengkaji kebijakan belajar di masa pandemi ini. Dan kebijakan ini terus kita kaji dari waktu ke waktu. Di awal masa pandemi, pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah mengambil keputusan bahwa semua proses pembelajaran dilakukan dengan belajar dari rumah. Lalu di bulan Juli dikeluarkanlah SKB 4 Menteri, yaitu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, yang memutuskan di mana pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas boleh diberlakukan di zona hijau. Lalu dilakukanlah penyesuaian SKB 4 Menteri ini sebanyak 2 kali. Pertama, di bulan Agustus, di mana zona kuning pun diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas selain dari zona hijau. Di awal tahun ini, Januari 2021, dikeluarkan pula penyesuaian SKB 4 Menteri yang kedua kalinya, di mana pemerintah daerah bisa memiliki otonomi dalam menentukan daerah-daerah di dalam kabupaten kota atau provinsi masing-masing yang bisa melakukan PTM terbatas. Ini merupakan respon kita terhadap feedback dari pemerintah daerah bahwa zona yang ditetapkan itu diberlakukan untuk satu daerah, satu pemerintah daerah, sedangkan di masing-masing daerah, kabupaten kota atau provinsi, terdapat daerah-daerah yang relatif lebih aman. Misalnya satu kabupaten ada daerah yang di kepulauan dan sebagainya, di mana mobilitas penduduk dan kondisinya termasuk cukup aman, sehingga kemudian pemerintah daerah bisa melihat mana yang daerah-daerah yang memungkinkan untuk melakukan PTM terbatas. Nah, pada saat ini, seiring dengan pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh pendidik dan tenaga pendidikan, yang kita harapkan bisa selesai di akhir bulan Juni tahun ini, akan dapat terus mengakselerasi pembelajaran tatap muka terbatas. Pandemi COVID-19 memang telah mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran umumnya menjadi pembelajaran jarak jauh. Akibatnya yang kita khawatirkan adalah hilangnya kesempatan belajar atau learning loss yang akan berakibat kepada penurunan penguasaan kompetensi pendidik, kompetensi peserta didik yang memiliki dampak jangka panjang, bahkan diprediksi bisa sampai puluhan tahun. Dan untuk bisa memperbaiki kondisi saat ini juga dibutuhkan, kehilangannya bisa diprediksi sampai 9 tahun. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai macam strategi pembelajaran yang berdasar pada kemampuan dasar anak untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kontinuum perkembangan kompetensinya. Hasil kajian 1 tahun dari Maret 2020 sampai Februari 2021 oleh UNICEF tentang pembelajaran di masa pandemi menghasilkan rekomendasi bahwa anak-anak harus kembali ke sekolah. Direktur Eksekutif UNICEF pada bulan Maret tahun ini
Henrietta Fore menyampaikan bahwa seiring berlalunya hari, anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung akan semakin tertinggal pembelajarannya, di mana anak-anak yang paling termarginalisasi, anak-anak dari kelompok keluarga yang miskin, yang di daerah yang sulit, yang paling besar terkena dampaknya. Pesan kami kepada para pemimpin dunia, kata Bu Henrietta Fore ini sangat jelas, yaitu segala upaya harus kita lakukan agar sekolah tetap buka atau memprioritaskan agar sekolah bisa kembali buka. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sesudah vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan selesai kita lakukan, maka pembelajaran tatap muka terbatas perlu diakselerasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setiap sekolah memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas, dan orang tua atau wali murid tetap diberikan hak untuk memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan murid, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama, serta memperhatikan atau mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama masa pandemi COVID-19. Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas perlu dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Seluruh pemangku kepentingan sehendaknya dapat mendukung pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Karena itu, setiap satuan pendidikan harus mempersiapkan berbagai macam strategi yang bisa diterapkan dalam memfasilitasi pembelajaran tatap muka terbatas ini. Guru terus dapat meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran yang interaktif, yang aman, menyenangkan bagi para murid, walaupun dengan situasi yang masih penuh keterbatasan. Karena itulah, untuk membantu para pendidik dalam menyusun berbagai strategi dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini, maka dalam kesempatan kali ini, kami, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, meluncurkan seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Semoga dengan adanya seri webinar Guru Belajar Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tahun ajaran 2021-2022, para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan terus dapat dikuatkan dengan berbagai macam wawasan dan pengetahuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, menyenangkan, serta pembelajaran yang baik, walaupun dengan semua tantangan dan keterbatasan di masa pandemi ini. Dengan semangat, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar, mari kita bersama-sama terus mendukung anak-anak kita untuk bermimpi dan mencapai mimpinya, dan menikmati masa pendidikannya dengan baik dan berkualitas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tahun ajaran 2021-2022. Semoga seri webinar ini mendapat banyak tanggapan yang baik, memberikan banyak inspirasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga kita dapat mengelola dinamika pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita selenggarakan dengan lebih baik lagi mudah-mudahan dari tahun sebelumnya di tahun ajaran baru nanti. Izinkan saya menutup dengan pantun. Pergi ke pasar, membeli lampu pijar, terangi ruangan yang gelap gulita. Teruslah guru, semangat belajar, demi murid-murid kita tercinta. Berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Perak, tampak lumba-lumba berlompatan kejar mengejar. Mari serentak kita bergerak, bergotong royong, wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Pak Dirjen GTK, Dr. Iwan Syahril PhD yang tadi sudah melakukan peluncuran atau meluncurkan secara resmi seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Sebenarnya tadi harusnya ada video yang diputarkan ya untuk secara resmi. Nah, karena sudah siap, baik. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, saya masih akan kembali lagi, tapi berikut adalah secara Oke, baik. Dan
Dengan demikian maka secara resmi sudah dilakukan peluncuran seri webinar Guru Belajar untuk pembelajaran tatap muka terbatas untuk memberikan dukungan serta semangat bagi para guru dan tenaga kependidikan. Maka kita akan sama-sama dengarkan sambutan dan arahan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Ibu Bapak pejabat di lingkungan Kemendikbudristek, Ibu Bapak guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dan penilik yang hadir pada kesempatan pagi ini. Sampai hari ini saya masih cukup sering mendengar keluhan para pelajar yang ingin kembali bersekolah. Mereka bertanya kapan sekolah dibuka lagi, kapan bisa bertemu lagi dengan teman-teman dan guru mereka. Hal itu menunjukkan kalau anak-anak kita sebenarnya sudah tidak sabar lagi untuk belajar tatap muka. Karena memang tidak ada yang bisa menggantikan suasana kelas dan suasana sekolah atau kampus. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sudah tibanya waktunya untuk kita bangkit dan meneruskan hal-hal yang sempat tertunda karena pandemi. Namun tentu saja kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah masih menjadi prioritas utama. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri untuk panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Sejauh laporan yang saya terima, sudah cukup banyak pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang mulai pelaksanaan PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain jumlah peserta didik 50% dari total kapasitas, memakai masker, menjaga jarak aman, dan tidak ada aktivitas di kantin, dan lain-lain. Saya apresiasi langkah cepat dan terukur Pemda dan Satuan Pendidikan untuk melaksanakan PTM terbatas pada masa transisi ini. Dan sekali lagi saya ingin mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan, jika ibu dan bapak guru serta tenaga pendidikan sudah divaksinasi, mohon segera memulai PTM terbatas, memberikan opsi PTM terbatas. Ibu dan bapak guru yang saya hormati, selama pelaksanaan PJJ, kami berupaya memastikan guru-guru tetap dapat mengembangkan kemampuan dan kompetensi diri. Melalui seri webinar Guru Belajar, Laman Guru Belajar dan Berbagi, saya melihat sendiri daya juang, kemauan untuk saling belajar dan berbagi ibu dan bapak guru. Luar biasa. Semua berkolaborasi dengan satu tujuan, untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Saya sangat senang melihat idealisme dan partisipasi guru-guru. Dan mereka semuanya merangkul teknologi dan dukungan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Semangat ibu dan bapak sekalian selama pandemi untuk terus adaptasi dan tidak mau kalah dengan tantangan ini merupakan hal yang saya berikan salut karena ini cukup luar biasa. Ibu dan bapak lah, kami juga tidak patah semangat, semoga jangan patah semangat untuk meneruskan upaya kami mewujudkan Merdeka Belajar. Kami akan terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendukung para guru-guru untuk dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada murid, menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan murid. Oleh karena itu kami mempersiapkan seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam rangka menunjang Bapak dan Ibu dalam melaksanakan PTM terbatas. Materi ini bisa diikuti secara daring dan gratis melalui kanal yang disediakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, saya yakin Bapak Ibu akan terus mengaktualisasikan diri dan meningkatkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan selama persiapan dan pelaksanaan PTM terbatas. Mari belajar, berbagi, dan bergerak bersama untuk mewujudkan kemerdekaan belajar bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Iya, itu dia tadi Bapak dan Ibu pesan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Semoga setelah mendengar pesan dari Mas Menteri ya, Bapak dan Ibu lebih semangat lagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju ke proses pembelajaran tatap muka
muka terbatas. Dan untuk mendiskusikan lebih banyak lagi terkait apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh para guru dan tenaga kependidikan, serta hal-hal positif, hal-hal baik apa yang bisa ditiru oleh para guru di seluruh tanah air. Pada acara pagi hari ini kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti gelar wicara yang dipandu oleh Dirjen GTK Dr. Iwan Syahril PhD bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kapuas Dr. H. Suwarno Muriat SAG MPD. Selamat pagi Pak Suwarno. Selamat Kepala pagi. Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Sidoarjo, Ibu Neti Lastiningsi. Selamat pagi Bu Neti. Ya, selamat pagi. Guru SLBN Banjarbaru, Betia Sahara. Selamat pagi. Guru PAUD Percontohan Fatimah, Kabupaten Sukoharjo, Ibu Dia Sardiani SPD. Selamat pagi Bu Dia. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja kami mohon kepada yang terhormat Bapak Iwan Syahril PhD untuk memandu jalannya gelar wicara pagi hari ini. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, ini bapak-bapak, ibu-ibu, atau ibu-ibu dan bapak ya. Ini ada ibu-ibunya yang lebih dominan nih daripada bapak-bapaknya. Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, alhamdulillah sehat. Dan semangat dan bahagia ya. Allah selalu semangat. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita pada hari ini akan melakukan nih tanya jawab ya, atau diskusi-diskusi tentang bagaimana ibu bapak semua sudah mengelola pembelajaran tatap muka terbatas dalam masa pandemi. Saya perkenalkan dulu ya, ini buat para audiens, guru-guru hebat dan kepala dinas hebat kita, kepala sekolah hebat kita yang sudah di pagi hari ini. Tapi saya mungkin ini dulu deh, mungkin pada bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin dari guru terus nanti sampai ke Pak Kepala Dinasnya. Bu Diah dulu, silakan Bu Diah. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya adalah Bunda Diah Sardiani, saya dari PAUD Percontohan Fatimah Kabupaten Sukoharjo, layanan KB TPA Fatimah dan TK Islam Kanita Tiara, Bapak. Dan alhamdulillah di tahun kemarin, tahun 2020, teman kami Bunda Lula Artomi mendapatkan juara 1 terbaik di ajang lomba PAUD from Home, Bapak, yang diadakan oleh PP Himpaudi yang diketuai oleh Bunda Profesor Dr. Neti Herawati. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bunda Diah ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini Bu Diah ini agak malu-malu nih. Sebenarnya dia sangat luar biasa. Dia suka bercerita dan seringkali memenangkan lomba untuk bercerita. Misalnya, satu bercerita di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019, juara Bapak. Di Kedenan, Surakarta 2017, juara terbaik keempat bercerita tingkat provinsi Jawa Tengah 2017, dan juga berpengalaman di banyak sekali di bidang pendidikan PAUD, di gugus Garuda, GTKI, Kabupaten, dan guru inti ya, program PKP 2019. Benar, Bapak, benar. Jadi ini luar biasa Bu Sardiani, dan nanti kita akan cerita lebih banyak lagi apa yang sudah beliau lakukan selama masa pandemi ini. Saya ke ini dulu, Ibu Betty, silakan memperkenalkan diri Bu Betty. Masih mute Ibu. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betia Sahara. Saya saat ini mengajar di sekolah luar biasa di SLB Negeri Kota Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, seperti itu Bapak. Terima kasih. Panggilannya Bu Betty ya? Atau iya, siap. Bu Betty, Pak. Oke. Nah, Bu Betty ini, para audiens kita yang terhormat, ini adalah peraih perunggu Olimpiade Guru Nasional Pendidikan Khusus tingkat nasional tahun 2019. Sudah banyak sekali inovasi yang beliau lakukan, misalnya ada aplikasi yang beliau kembangkan ya, namanya Generasi, Gerakan Anti Narkoba dengan Prestasi dan Literasi. Ini untuk mencegah peredaran narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak tunagrahita.
Ini keren sekali. Dan oh ya, juga sempat ikut ajang Southeast Asia. Jadi ini se-ASEAN Creative Camp for Special Education Teachers Oktober-November 2019 dan Bu Betty menjadi juara 3 dan 4 dalam ajang ini. Luar biasa Bu Betty, ternyata go internasional juga prestasinya. Saya akan lanjut ke kepala sekolah hebat kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu Neti untuk memperkenalkan dirinya, Bu. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Neti Lastiningsih. Saat ini saya berdinas menjadi kepala di SMP Negeri 1 Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dan juga kebetulan sudah mulai September tahun 2020 saya juga menjadi PLT di SMP Negeri 4 Waru. Hingga saat ini, jadi sekarang saya menjabat menjadi kepala sekolah di dua sekolah. Dan alhamdulillah pada tahun ini 2021 ini kemarin tanggal 30 April SMP Negeri 1 Sedati ditetapkan sebagai salah satu sekolah penggerak. Terima kasih Pak Dirjen. Ya. Terima kasih Bu Neti. Bu Neti ini luar biasa ya, kepala sekolahnya di 2 tempat sambil jalan di masa pandemi. Saya nggak tahu tuh gimana ngaturnya itu, Ibu harus bisa di dua-duanya, dan kemudian sekolahnya terpilih pula sekolah penggerak. Jadi ini Ibu memang kepala sekolah penggerak sekali. Selamat Ibu. Ya, dan Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Neti ini juga aktif sebagai instruktur, narasumber, dan berbagai macam pelatihan seminar. Ibu Neti juga sangat suka belajar ya, sudah doktor ya Ibu Neti ya. Jadi tetap, walaupun kepala sekolah nggak berhenti untuk belajar. Pengurus bidang penelitian di MKKS, penelitian dan pengembangan. Wah, ini bagian litbangnya. Di MKKS SMP Negeri Kabupaten Sidoarjo. Prestasi Ibu luar biasa, juara 1 best practice tingkat Provinsi Jawa Timur, juara 1 guru berprestasi tingkat Kabupaten Sidoarjo, juara 3 guru berprestasi Jawa Timur, juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Sidoarjo, dan juga ikut di ajang internasional di Indonesia Korea Teacher Exchange Program. Ini kerjasama Kemendikbud dengan Asian Pacific Center for Education for International Understanding. Selamat ya, Bu Neti. Terima kasih. Terus Ibu luar biasa ini, terus belajar dan menggerakkan ekosistem Ibu. Lalu kepada Kepala Dinas hebat kita ini dari Kabupaten Kapuas, saya menyapa Bapak Dr. Haji Suwarno Muriat SAG MPD. Selamat pagi Pak Suwarno, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirjen. Silakan Pak, mungkin diperkenalkan sedikit tentang Pak Kadis. Baik, terima kasih. Saya Suwarno Muriat. Jabatan saat ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Sebelumnya saya adalah Kadis Kominfo Kabupaten Kapuas. Sehingga apabila dikaitkan dengan pembelajaran yang mungkin erat kaitannya dengan teknologi informatika. Nah, kemudian bagi Kabupaten Kapuas, karena support yang luar biasa dari Bapak Bupati Kapuas, sehingga sampai dengan hari ini 90% itu sudah melaksanakan PTMT. Ya. Oke, terima kasih Pak Suwarno. Bapak Ibu, Pak Suwarno ini sangat aktif berkegiatan selain sebagai Kepala Dinas ya. Beliau adalah Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kapuas, juga Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Persatuan Basket Indonesia Kabupaten Kapuas. Berarti jago main basket ya Pak? Keren banget. Dan juga Gerakan Pramuka. Pak Suwarno ini juga Ketua Kuartir Gerakan Pramuka. Jadi ini betul-betul aktif sekali, dan terima kasih Pak Suwarno dukungan Bapak terhadap program-program kita. Pertama, di sini kami mencatat Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak. Bapak juga aktif untuk terus memberikan dukungan-dukungan dan penguatan-penguatan kepada para guru dan semua ekosistem yang ikut di pendidikan guru penggerak. Terima kasih Pak Suwarno. Mari kita masuk ke dalam bincang-bincang kita. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita sebenarnya nggak sabar nih untuk mendengar apa sih yang sudah Bapak Ibu atau Ibu Bapak lakukan dalam pelaksanaan atau persiapan pembelajaran tatap muka terbatas selama pandemi. Ini kan kondisi yang sangat tidak mudah ya, dan kita mungkin sering merasa tidak berdaya karena begitu banyak masalah yang dihadapi. Namun bagaimana inspirasi yang bisa mungkin kami dapatkan dari ibu-ibu dan bapak
yang hadir di pertemuan pagi hari ini. Saya ke Pak Suwarno dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagaimana saya katakan tadi, sangat support dengan dunia pendidikan, di mana di awal terjadinya pandemi ini menyediakan alat pelindung diri. Jadi pengadaan masker, hand sanitizer, dan termogan ini bagi semua lembaga yang ada di Kabupaten Kapuas, serta semua siswa dan guru. Jadi tidak memandang apakah sekolah maupun madrasah yang di bawah binaan dari Kementerian Agama. Nah, atas dasar itulah sehingga sekolah-sekolah percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian yang kami lakukan adalah dengan membuat standar operasional prosedur, di mana standar operasional prosedur ini dapat diimplementasikan oleh kepala sekolah dan guru apakah dia akan memilih BDR atau PTMT. Jadi tidak banyak bertanya lagi kepada dinas, tapi dia akan membaca di standar operasional prosedur. Kemudian yang lain adalah memaksimalkan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Ya, jadi kami kaji benar SKB itu, kemudian pemanfaatan dana BOS. Ya, dana BOS yang dibolehkan untuk pengadaan APD di sekolah, sehingga kami pantau apakah sudah dilaksanakan atau belum. Nah, kemudian yang kami sampaikan pula bahwa selama pandemi ini ada beberapa zona hijau yang terus melaksanakan PTMT dengan 50% waktu dan 50% peserta didik yang hadir dengan pengaturan jadwal tertentu. Kemudian juga di beberapa daerah yang jauh di pedalaman sana, kami sampaikan ada 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas. Itu wilayah 12 kecamatan di pasang surut dan 5 kecamatan non pasang surut. Hampir rata-rata yang di non pasang surut ini blank spot. Nah, sehingga dalam pengadaan APD juga kami menyesuaikan, termasuk juga mendorong kepala-kepala sekolah untuk membeli handytalkie dan PLTS. Ya, sehingga anak-anak walaupun tanpa jaringan internet tetap bisa berkomunikasi dengan gurunya menggunakan handytalkie dan PLTS. Setelah itu kami dorong untuk PTMT, karena memang di zona-zona tersebut adalah hijau, aman bagi kita. Kemudian yang paling penting juga adalah kami berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID. Yang terakhir kami sampaikan tanggal 20 sampai 27 Mei yang lalu, itu kami melaksanakan ujian SD serentak. Jadi ada 401 SD ya, itu melaksanakan ujian serentak. Dan hanya satu sekolah yang daring, selebihnya adalah luring. Tetapi kami sebelumnya melakukan persiapan-persiapan untuk protokol kesehatan yang ketat. Bahkan kami meminta dari Satgas COVID untuk melakukan monitoring apakah sudah sesuai protokol kesehatan atau belum. Nah, selanjutnya kami sampaikan pula bahwa sampai hari ini ada hampir 2.000 pendidik dan tenaga kependidikan sudah divaksin. Nah, dalam SKB 4 Menteri kami lihat bahwa apabila guru, pendidik dan tenaga pendidikan lain, pengawas termasuk juga Korwil, apabila sudah divaksin, lakukan akselerasi untuk percepatan tatap muka. Nah, sehingga momen ujian SD serentak itu kami lakukan secara luring dan tetap dijagalah protokol kesehatan. Kemudian yang sudah kami lakukan persiapan saat ini SMP. Ada beberapa sekolah yang dalam kota ini sudah melakukan tatap muka terbatas. Kami dorong, ya. Dan juga targetnya tanggal 14 nanti penilaian akhir semester ini dilakukan secara luring karena sudah mencermati 8 daftar periksa. Kemudian juga kami koordinasikan ke Satgas COVID kecamatan dan juga yang lainnya kami persiapan. Dan yang paling penting kami lihat dalam PTMT ini memang peran dari orang tua. Ya, dari orang tua, komite luar biasa, Pak. Kami sampaikan dan kami ketika melakukan monitoring ujian SD beberapa waktu lalu, kami lihat orang tua dengan senang hati mengantarkan anaknya ke sekolah. Ya, sampai di sekolah kita layani dengan protokol kesehatan dan juga demikian dengan pulang.
nampaknya dari kegiatan ini mungkin sang kakak ini bercerita di rumah dengan adik-adiknya yang di TK PAUD. Jadi akhirnya yang anak-anak TK PAUD ini ingin juga lakukan tatap muka. Akhirnya beberapa hari lalu saya diundang untuk bicara di parenting, ya, di TK negeri. Saya katakan, ya sudah kalau misalnya anak-anak mau dan orang tuanya siap, itu lakukan kelas parenting. Jadi terbatas 5 orang, 5 anak dan orang tuanya dalam satu kelas, ya lakukan parenting, ya. Nah, sehingga anak-anaknya tadi yang ingin juga tatap muka bisa. Dan ada satu kejadian yang unik, ya mungkin ini di luar dugaan nih, ketika saya melakukan monitoring karena langsung saya melihat ke sana, ini rata-rata anak-anak di SD itu bajunya kekecilan gitu. Karena mungkin selama pandemi kurang bergerak, dia hanya pakai handphone, ya. Akhirnya saya katakan, wah ini salah pakai baju nih anak-anak ini gitu. Tertawa mereka itu, saya sambil guyon itu. Nampaknya memang berdampak pada apa yang Bapak Dirjen sebutkan tadi, luar biasa dampaknya kepada anak-anak. Sehingga ada satu kerinduan. Jadi saya sempat bertanya kepada anak, apa yang kamu rasakan pada saat ujian sekolah serentak pada hari ini? Kerinduan saya untuk ketemu teman-teman terobati. Kerinduan saya pada sekolah saya yang saya cintai dengan guru-guru terobati juga. Nah, hal inilah yang kami tumbuh kembangkan terus-menerus. Kemudian pada kesempatan ini saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Kapuas menyampaikan terima kasih Pak Dirjen, mohon sampaikan ke Mas Menteri juga. Kami banyak sekali nih menerima manfaat dari program-program. Mulai dari program guru penggerak, lokakarya yang terakhir saya ikuti, dan di lokakarya yang berikutnya nih saya sudah minta P4TK IPA Bandung untuk melakukan kolaborasi, Pak. Jadi guru-guru, ada 26 guru penggerak, ini tidak hanya sebatas dia lokakarya, tetapi sudah mulai mengimplementasikan. Saya mendorong ya program guru penggerak, kemudian kepala sekolah yang menerima ada 16 sekolah penerima, dan saya kolaborasikan dengan pramuka. Jadi nanti ya di awal bulan ini kami akan melakukan kursus mahir dasar pramuka, karena kepala sekolahnya itu sudah sosialisasi sesuai dengan Permendikbud dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di situ guru penggerak, kemudian kepala sekolah, dia akan bercerita di depan peserta KMD. Jadi pengalaman selama dia mengikuti PGP itu apa saja, dan ini cepat sekali menularkan apa saja yang sudah dia peroleh dari program-program yang dilakukan secara virtual. Dan saya melihat memang dampak positif dari pandemi ini, ada positifnya Pak Dirjen. Positifnya itu terjadi lompatan penguasaan teknologi informatika pada guru-guru. Yang tadinya tidak biasa Zoom meeting, mau tidak mau Zoom meeting. Ya. Kemudian informasi yang seperti ini luar biasa, Pak. Cepat sekali kita menerimanya. Ya. Dan yang terakhir ya, kami mempunyai keyakinan bahwa nantinya di awal tahun pelajaran 2021-2022 Kabupaten Kapuas akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah direncanakan. Karena ini terus kami koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan mengenai vaksinasi guru-guru. Ini jalan, termasuk besok kita diberi kuota lagi untuk guru-guru untuk divaksin. Karena memang prioritas adalah lansia dan pendidik. Dan ini saya rasa kita sama-sama optimis, dan juga sekali lagi program guru penggerak, program sekolah penggerak, program organisasi penggerak ini mempercepat tercapainya program kami, Pak. Saya di Kapuas dan Pak Bupati mempunyai program yang disebut dengan program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Ada 4 yang kami ingin tuju dari program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Yang pertama adalah peningkatan mutu lulusan. Jadi tidak hanya sekedar nilainya, tapi dia mempunyai karakter yang bagus. Yang kedua adalah peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan, sejalan dengan program dari Kemendikbud. Dan ini didukung besar oleh Bapak Bupati. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan peran stockholder. Jadi CSR, ini banyak Pak, perusahaan tambang, kemudian sawit, kami dorong untuk membantu sekolah-sekolah, menambah guru-guru honor gajinya. Kami di Kapuas ini
mempunyai guru honor tuh 3.500 sekian, Pak. Sehingga tidak ada lagi kekurangan guru di sekolah-sekolah. Dan yang terakhir, kami implementasikan kurikulum berbasis kearifan lokal. Nah, nanti mungkin kami sudah koordinasi dengan PM43 IPA Bandung kemarin tuh, nanti pada saat pembukaan lokakarya yang ke-6 ini kami akan nonton film, Pak. Jadi pada saat pembukaan film Nyai Undang namanya Tokoh Super di Kabupaten Kapuas, sudah kami buat film sehingga karakter yang dibangun bisa langsung disesuaikan dengan kearifan lokal. Saya rasa ini Pak Dirjen yang dapat informasikan mengenai Kabupaten Kapuas. Terima kasih Pak Suwarno, sangat komprehensif ya jawabannya. Dan Pak Suwarno, saya terima kasih kepada Bapak dan pemerintah Kabupaten Kapuas yang sudah luar biasa menurut saya, sangat proaktif, sangat positif dan produktif Pak. Solutif sekali berbagai macam hal-hal yang tadi Bapak sudah sampaikan dan sinergikan dengan apa yang dilakukan di Kabupaten Kapuas, program-program prioritas, sehingga dan memang begitu tujuannya sebenarnya Pak Kadis, bahwa kita itu melakukan program-program untuk menguatkan ekosistem di daerah Pak, terutama SDM-SDM, sehingga daerah-daerah bisa berdaya, daerah-daerah bisa melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan apa yang relevan. Apa yang tadi Bapak bilang, kearifan lokal di daerah, itu yang menjadi harapan kita. Jadi ini sebenarnya tujuan dari semua program itu agar ekosistem di daerah semakin kuat, terutama SDM-SDM-nya, sehingga sinergi untuk inovasi itu bisa terjadi dengan jauh lebih aktif dan produktif. Terima kasih Pak Kadis atas jawabannya. Dan sekarang saya ke Bu Neti Lastiningsih. Silakan Bu Neti, gimana proses dari Ibu di menghadapi masa pandemi ini, kesiapan dan terutama untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Silakan Bu Neti. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian, kemudian kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, yang selalu memberikan arahan kepada kami yang ada di sekolah, sehingga kami di sekolah memang sudah cukup lama mempersiapkan untuk melakukan PTM secara terbatas. Dan dalam hal ini kepala-kepala sekolah yang tergabung di dalam MKKS SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo, ini kami juga betul-betul mengawal arahan baik dari Bapak Bupati maupun dari Kepala Dinas. Khusus untuk SMP Negeri 1 Sedati sendiri, perlu juga Pak Dirjen dan Bapak Ibu ketahui bahwa kebetulan SMP Negeri 1 Sedati ini merupakan salah satu SMP di Kabupaten Sidoarjo dari 6 SMP di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan sekolah penyelenggara pendidikan sistem kredit semester atau SPT-SKS, sehingga di sekolah kami memang ada siswa reguler yang bersekolah selama 6 semester atau 3 tahun, dan juga ada siswa yang bersekolah hanya 4 semester atau 2 tahun. Untuk PTM terbatas, di awal, jadi kami membagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama, ini kami uji cobakan kepada siswa yang menempuh 4 semester atau 2 tahun. Untuk pelaksanaannya, ini secara garis besar kami membagi menjadi 3, yaitu mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, dan kemudian ada monitoring evaluasi. Dari segi persiapan, yang pertama, kami melakukan koordinasi dengan Satgas COVID yang ada di kecamatan, kemudian juga melakukan koordinasi dengan puskesmas setempat, kemudian dari pihak Satgas COVID dan puskesmas setempat melakukan pengecekan sarana prasarana yang ada di sekolah kami. Jadi isian daftar periksa dari Kemdikbud itu dicocokkan dengan apa yang ada di sekolah kami. Kemudian kami disampaikan apa saja kekurangannya, kemudian dilakukan juga penyuluhan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian setelah dinyatakan layak, saya mengadakan koordinasi dengan pengurus komite, kemudian juga dengan pengurus kelas, pengurus orang tua, kelompok orang tua siswa.
dari kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillah dari komite sekolah, kemudian juga dari orang tua siswa luar biasa juga dukungan kepada kami. Kebetulan ketua komite kami itu adalah Bapak Kolonel Laut Muhammad Thohir, beliau adalah Komandan Lanudal Juanda. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kolonel Muhammad Thohir yang sudah luar biasa memberikan kemudahan kepada kami. Jadi mulai dari memberikan rapid secara gratis waktu itu pada tahun 2020 untuk guru-guru di Rumah Sakit Lanudal itu kami diberikan untuk melakukan rapid secara gratis, dan banyak lagi dukungan dari komite termasuk penyiapan sarana prasarana. Bapak Komandan Lanudal sendiri yang langsung turun tangan untuk mengkoordinasikan persiapan protokol kesehatan yang harus disiapkan oleh sekolah kami. Kemudian setelah koordinasi ini, saya beserta pengurus komite mengadakan pertemuan secara virtual pada saat itu dengan orang tua siswa, dalam hal ini orang tua siswa yang siswanya ada di program 4 semester ini. Pada saat itu saya mengatakan karena program 4 semester ini harus, karena memang materi agak lebih banyak dan juga harus lebih cepat ditempuh daripada siswa reguler, saya mengatakan kita akan mencoba melakukan PTM terbatas. Kami memberikan dua opsi pada saat itu. Yang pertama adalah guru yang berkunjung ke rumah siswa dengan cara siswa membentuk kelompok-kelompok belajar dengan rumah siswa yang berdekatan. Dan opsi yang kedua adalah siswa yang ke sekolah. Ternyata semua orang tua meminta anak-anak yang ke sekolah saja karena mereka yakin dengan protokol kesehatan kami daripada belajar di rumah, katanya seperti itu. Sehingga kami sekitar 2 sampai 2,5 bulan, mulai bulan September sampai November 2020, kami sudah mengadakan PTM terbatas. Pada saat itu PTM terbatas ini siswa ke sekolah memang tidak menggunakan seragam, begitu Pak Dirjen, jadi menggunakan baju bebas, rapi dan sopan, bersepatu, begitu saja ke sekolah. Kemudian pelajaran di sekolah mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 10.30 tanpa ada istirahat di luar, jadi jam istirahat itu memang di dalam, dan kami betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi begitu siswa datang, ini sistem pengantaran siswa itu seperti drive-thru. Jadi orang tua tidak boleh turun, jadi anak misalnya turun, dan itu waktu itu kita orang tua memang saya minta untuk harus komitmen antar jemput, melakukan antar jemput pilihan pertama, dan yang kedua dengan siswa yang dekat mereka mengendarai sepeda. Kemudian untuk guru sendiri, kami sudah melakukan sosialisasi juga pada saat itu, menerapkan pos yang panduannya memang betul-betul harus dipelajari oleh mulai orang tua, siswa, guru, tenaga kependidikan, sehingga pada saat itu pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada jam olahraga, praktek di laboratorium juga tidak ada. Jadi siswa memang belajar di dalam kelas, dan kelas juga untuk meja siswa memang juga sudah kami modifikasi sehingga tidak mengurangi interaksi dengan teman-temannya. Kemudian untuk terutama jam pulang sekolah, ini yang rawan di jam pulang sekolah. Jadi saat itu kami menerapkan kebijakan dengan menggunakan alat komunikasi berupa HT. Jadi petugas yang ada di depan, mulai dari Satpam dan Satgas COVID sekolah yang ada di depan, itu mengatur bagaimana penjemputan siswa pulang dengan berkomunikasi menggunakan HT yang dipegang oleh guru pada saat jam terakhir yang ada di kelas. Sehingga siswa ini tidak boleh, yang tidak mengendarai sepeda, itu tidak boleh pulang sebelum dijemput. Ya, jadi dia tidak boleh keluar. Nah,
Kalau tersisa hanya 1 atau 2 siswa yang belum dijemput oleh orang tuanya, kami sudah menyediakan tempat ruang tunggu khusus. Nah, di situ siswa bisa menunggu di situ sampai dijemput oleh orang tuanya. Untuk pelaksanaan pembelajaran ini sendiri dapat kami sampaikan Pak Dirjen bahwa untuk siswa-siswa yang lain itu tetap melakukan pembelajaran secara daring dengan jadwal khusus lagi, termasuk di dalam pembelajaran daring itu tidak hanya sekedar pembelajaran mata pelajaran, tetapi kami tetap melakukan kegiatan pembiasaan untuk penguatan karakternya dan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler meskipun secara betul-betul terbatas. Untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, kegiatan pembiasaan, kami melibatkan orang tua siswa di dalam pemantauan sampai dengan penilaian. Jadi secara berkala setiap tanggal 10 setiap bulannya, orang tua kami berikan isian untuk melakukan penilaian kepada putra-putrinya, karena kami beranggapan bahwa orang tua ini yang banyak berinteraksi dengan putra-putrinya, sehingga kami juga membutuhkan penilaian dari orang tua siswa. Kemudian selain itu, kami mengubah bagaimana sistem yang ada di sekolah, sehingga mulai tahun 2020 sampai dengan target kami sampai dengan sekitar 4-5 tahun ke depan, kami memang fokus di dalam pengembangan learning management system. Sehingga banyak sekali sistem-sistem di sekolah yang memang sudah kami ubah menjadi online. Jadi seperti presensi online untuk siswa, presensi online untuk guru, termasuk kami juga membuat berbagai macam penilaian yang menggunakan aplikasi seperti contohnya kami sekarang sudah memiliki aplikasi untuk melaksanakan simulasi AKM adaptif. Jadi kami juga memiliki sendiri, jadi digunakan lingkungan terbatas dan ini juga akan kami sharingkan kepada SMP-SMP yang ada di Kabupaten Sidoarjo supaya bisa menggunakan. Kemudian selain itu kami juga mengembangkan sistem penilaian sikap yang juga berbasis online yang kami beri nama dengan aplikasi Sikapital, di mana dengan aplikasi penilaian sikap ini orang tua dapat secara langsung memantau juga penilaian yang untuk khusus penilaian sikap yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Di dalam pelaksanaan ini juga kami sampaikan Pak Dirjen bahwa kami betul-betul menyiapkan kelas guru, baik itu dari segi sarana prasarana maupun kompetensi guru. Contohnya bahwa di dalam kelas kami jadi guru ini mengajar meskipun secara daring, ini mengajar di dalam kelas masing-masing karena kami memang mengurangi kontak secara ini untuk menjaga jarak antar guru. Sehingga di setiap kelas memang sudah kami siapkan perangkat komputer, headset, jaringan internet yang memadai. Jika pada saat ini untuk pelaksanaan PTM terbatas kami membuat 2 jadwal, jadi jadwal secara pelajaran tatap muka di sekolah dengan pembelajaran daring dengan 2 guru yang berbeda dalam 1 kelas. Jadi di dalam kelas itu untuk saat ini maksimal berisi 12 orang siswa. 12 siswa, secara keseluruhan siswa yang masuk maksimal 22,7%. Siswa kami saat ini untuk kelas 7, 8, kelas 7 dan 8 saja, ini ada 719 siswa. Jadi sekitar 150 siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan pengaturan jadwal yang antara datang dan pulang memang yang kami atur sehingga tidak bertabrakan antara jam kedatangan dengan jam kepulangan. Kemudian di dalam kalau saat ini kami sedang melakukan pembelajaran dengan 2 jadwal yang berbeda antara pembelajaran tatap muka di sekolah dengan pembelajaran daring, maka di tahun ajaran baru nanti kami akan mencoba cara yang berbeda,
bahwa satu guru itu nanti akan langsung mengajar di kelas, itu tatap muka di kelas dan juga secara daring. Jadi kami akan menggunakan webcam. Jadi seperti itu Pak Dirjen, kami akan melakukan uji coba seperti itu, sehingga ini memang untuk memudahkan juga Wakasek Kurikulum untuk mengatur jadwal. Jadi kami akan melakukan uji coba seperti itu, jadi guru langsung, siswa yang sedang ada di rumah pada misalnya kelas 7A misalnya, hari ini pelajaran IPA, di kelas pelajaran IPA mereka juga dapat yang ada di rumah untuk pelajaran IPA. Nah itu akan kami coba seperti itu, nanti akan kami evaluasi kekurangannya yang seperti apa. Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan, karena memang begini Pak Dirjen, yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu guru ini yang paling utama itu memang adalah perubahan perilaku siswa. Jadi kami di sekolah komitmen bahwa penguatan pendidikan karakter meskipun dalam masa pandemi ini tidak boleh hilang. Sehingga kami tetap menjadwalkan di dalam jadwal pelajaran itu adalah kegiatan-kegiatan pembiasaan termasuk kegiatan gerakan literasi sekolah. Kegiatan pembiasaan di sekolah kami selain ada Jumat Sehat, Jumat Bersih, itu adalah juga kegiatan Jumat Religi. Jumat Religi di sini keunggulan dari sekolah kami adalah sekolah SPP SKS yang mempunyai ciri khusus yaitu adanya program tafidz untuk siswa yang beragama Islam, kemudian juga ada bacaan kitab untuk siswa yang beragama Nasrani, dan juga ada hafalan untuk sloka-sloka yang ada di kitab Weda untuk agama Hindu. Untuk agama Buddha di sekolah kami tidak ada. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini tetap kami adakan dengan cara monitoring kami adalah menggunakan instrumen yang memang harus diisi oleh orang tua. Jadi orang tua bukan siswanya. Kemudian untuk gerakan literasi sekolah sendiri, kami sudah menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini. 6 gerakan literasi dasar tetap kami lakukan. Dibagi dalam 2 semester ini. Dan untuk masa pandemi ini kami memang lebih fokus di dalam kegiatan-kegiatan GLS yang menggunakan teknologi. Itu untuk kegiatan pelaksanaannya. Kemudian juga perlu kami sampaikan Pak Dirjen bahwa kami saat ini di Kabupaten Sidoarjo, kami betul-betul ingin berupaya dan semangat untuk melaksanakan Merdeka Belajar itu. Jadi dari Dinas Pendidikan itu luar biasa memberikan motivasi kepada kami di dalam kegiatan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah saat ini kami sedang melakukan pendampingan kepada guru-guru mata pelajaran di Kabupaten Sidoarjo tentang penyusunan lembar aktivitas pembelajaran yang terintegrasi dengan literasi membaca dan numerasi. Ini terinspirasi dari program Kemdikbud yang pada saat itu mengeluarkan lembar kegiatan berbasis aktivitas. Nah, ini kami di Kabupaten Sidoarjo, kami mengadopsi, kemudian kami modifikasi yang berbasis literasi dan numerasi, dan ini bisa diimplementasikan, digunakan, baik itu pembelajaran tatap muka terbatas maupun pembelajaran daring. Jadi memang kami mengupayakan seperti itu untuk memperkaya materi yang dimiliki oleh siswa. Jadi di dalam lembar aktivitas itu kami menggabungkan antara kegiatan secara tatap muka dengan penggunaan teknologi. Itu Pak Dirjen, yang terakhir kami melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan, kepada orang tua, juga komite sekolah. Dan perlu Pak Dirjen ketahui juga bahwa di sekolah kami itu tidak semua mengizinkan tatap muka, Pak Dirjen. Ada, tapi memang tidak banyak. Tidak sampai sekitar 2-3%. Jadi sekitar 20 siswa begitu tidak diizinkan.
Untuk siswa kelas 7 dan 8, kelas 9 sekarang saat ini sudah selesai pembelajaran, jadi untuk kelas 7 dan 8 ini sekitar 2-3% tidak diperkenankan untuk belajar di sekolah. Jadi kami tetap memfasilitasi siswa yang memang tidak diizinkan oleh orang tua untuk belajar di sekolah. Saya kira itu sementara Pak Dirjen yang bisa saya sampaikan untuk apa yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 1 Sedati. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Bu Neti. Kita langsung ke Bu Betty dan Bu Dia ya. Silakan Bu Betty, Bu Dia, gimana kesiapan dan mungkin juga pengalaman yang sudah dilakukan selama masa pandemi ini dalam konteks pembelajaran tatap muka terbatas. Silakan ke Bu Betty dulu, nanti saya ke Bu Dia. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi memang selama pandemi sebagai guru berkebutuhan khusus, kami seperti harus berupaya 2 kali lebih giat ya untuk menyiapkan metode dan pola yang tepat agar proses pembelajaran dan hak anak itu tetap berlangsung dan dapat diterima dengan baik. Jadi memang selama pandemi kita melakukan blended learning, daring dan luring gitu ya, karena murid-murid berkebutuhan khusus itu memerlukan treatment atau intervensi khusus yang biasanya memerlukan kontak fisik. Jadi memang kita ada yang guru kunjung, ada yang karena kemarin sudah ada kebijakan SKP 4 Menteri itu sudah memperbolehkan untuk yang kuning. Jadi ada karena zona kami itu masih orange, jadi kami mengizinkan gitu untuk murid bertemu di sekolah, tapi bergantian. Jadi kayak siswa saya autis gitu, 3 orang gantian, baik ini 1,5 jam, kemudian nanti bergantian lagi ibunya datang lagi 1 jam setengah, 1 jam setengah gitu. Jadi tidak sampai terjadi kerumunan. Dan memang saya pikir di sekolah sudah lebih aman karena sudah disinfektan, kemudian sudah dilakukan protokol kesehatan juga. Jadi memang ini untuk peserta didik berkebutuhan khusus, masa-masa transisi seperti ini memang dibutuhkan untuk pembiasaan seperti apa nanti PTM, karena memang 1 tahun tidak melakukan rutinitas gitu. Maksudnya rutinitasnya sudah berubah dari yang tiap hari ke sekolah, ke guru kunjung, ataupun ke pembelajaran daring. Jadi pada dasarnya proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus memang saat ini dibutuhkan effort yang luar biasa dari para pendidiknya untuk menyelesaikan segala masalah yang muncul, baik dari sarana prasarana, kesiapan, motivasi siswa, kemudian selama pembelajaran jarak jauh memang kita membangun ritme kolaborasi yang tepat antara orang tua sama rekan sejawat juga. Jadi kita masalah-masalah yang timbul pada saat pandemi, masalah pembelajaran, kita lakukan kolaborasi bersama guru-guru lain dan tentunya juga kolaborasi bersama orang tua, karena memang orang tua selama pandemi ini memegang peranan penting pada proses pembelajaran anak itu. Jadi keberhasilan proses belajar anak memang dipegang, mempunyai peran penting, orang tua mempunyai peran yang penting. Kemudian faktor lainnya gitu, kenapa pentingnya PTM, jadi variasi kondisi ekonomi dari peserta didik itu memang berbeda-beda. Saya mempunyai 5 peserta didik itu yang 2 tidak punya handphone, benar-benar tidak punya handphone. Mohon maaf, memang kadang makan pun sehari-hari itu susah gitu. Jadi itu memang benar-benar tidak punya handphone. Jadi memang kita harus dipaksa melakukan effort yang luar biasa seperti guru kunjung tadi. Kemudian kita punyanya apa? Punyanya DVD. DVD punyanya apa? Radio. Radio mungkin kita bisa Kemendikbud punya rumah belajar, punya radio edukasi, mungkin pakai itu. Jadi memang kita harus berupaya menentukan pola pembelajaran dan metode apa yang tepat yang bisa kita gunakan untuk anak-anak gitu. Saya sempat kebingungan ketika pertama kali pelajaran Bina Bicara. Jadi memang untuk tunarungu ada pelajaran BKPBI untuk membangun komunikasi mereka, karena sebetulnya mereka masih bisa berbicara gitu. Sedangkan Bina Bicara itu perlu kontak fisik. Gimana caranya kita melakukan kontak fisik? Akhirnya saya melakukan membuat sebuah rekaman video dengan bahasa yang dipahami oleh anak dan orang tua, sehingga program-program atau pembelajaran tersebut dapat dibimbing oleh orang tua di rumah.
Jadi memang terkait urgensi tatap muka itu memang perlu diperhatikan karena memang sebenarnya kondisi psikologis anak dan orang tua itu sudah cukup apa ya, selama setahun itu banyak yang stres. Kita sudah lihat di media sosial banyak ibu-ibu mengeluh, banyak anak-anak yang sudah kangen dengan gurunya, dengan orang tuanya. Jadi memang kita harus memperhatikan urgensi kondisi psikologis peserta didik gitu. Tapi tetap kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Namun saya rasa setiap kepala daerah saat ini yang memegang kebijakan tentang pembukaan tatap muka sudah mendukung kegiatan PTM ini, khususnya untuk kepala daerah provinsi saya, dengan membuat regulasi yang sekiranya dapat membendung laju penularan COVID-19. Jadi biar penularannya semakin sedikit sehingga tatap muka sudah bisa dilakukan dengan baik. Dan yang memang perlu dipahami oleh rekan sejawat saya, Bapak Ibu wali murid gitu, dan mungkin siswa didik saya adalah PTM terbatas itu bukan berarti kita bertemu tiap hari terus habis itu muridnya full, itu bukan. Karena memang yang perlu diketahui bahwa misalnya kapasitas sekolahnya itu 50 atau mungkin kapasitas kelas saya itu 6 orang, mungkin bisa masuk 5 orang atau bisa juga di split gitu, satu jam setengah, kemudian bergiliran gitu. Kemudian memang pembelajaran tatap muka itu setidaknya memberi kita mungkin tidak memaksakan, tapi setidaknya kita memberikan option hak anak untuk belajar dan option untuk orang tua. Kami memberikan ini hak mereka gitu untuk belajar tatap muka, tapi kita tidak memaksa. Tapi memang selama ini yang pengalaman saya memang justru orang tua yang nanya, Ibu kapan tatap muka, Ibu kapan tatap muka gitu. Jadi memang pembelajaran tatap muka ini memang harus segera dilakukan gitu. Kemudian saya rasa walaupun zona saya masih oranye, tapi kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan sudah semakin tinggi. Jadi harapannya semakin baik gitu. Kemudian PTM terbatas itu sudah bisa dilakukan dengan baik. Bahkan mungkin harapan paling tingginya adalah ketika PTM itu sudah tidak lagi terbatas, itu harapan paling tinggi. Jadi otomatis COVID udah habis gitu. Namun memang pemerintah daerah sudah membantu kami menyiapkan gimana PTM aman. Jadi sekolah sudah ada tempat cuci tangan, diberi bantuan tempat cuci tangan, kemudian alat untuk mengukur suhu tubuh, kemudian kami juga sudah memetakan kompetensi dasar yang akan diberikan kepada peserta didik yang paling urgent, yang paling esensial itu apa gitu. Jadi sehingga anak-anak ini karena memang sudah kita sudah mengejar setahun itu memang banyak sekali yang tertinggal ya Bapak. Jadi memang kita sudah memetakan SKKD-nya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Jadi kesiapan kami, insya Allah kami sudah siap mulai dari sarana prasarana, kemudian vaksin juga guru-guru sudah mulai mendapatkan vaksin 90%. Ada yang belum mungkin karena selisih waktu, tapi memang segera akan, insya Allah semoga segera 100% gitu. Karena memang kemarin saya sempat melihat bahwa siaran Pak Menteri dan Pak Presiden katanya Juli sudah selesai semua. Namun di sekolah saya memang sudah dipersiapkan semua. Dan saya rasa murid-murid berkebutuhan khusus itu sebenarnya paling memungkinkan untuk tatap muka. Mengapa? Karena dari segi safety-nya itu lebih safety, karena orang-orang tua itu kan nganterin sampai di sekolah, mereka menjamin keamanan sampai selesai belajar. Namun memang perlu ditanamkan komitmen bahwa nggak boleh nih nunggu di sekolah rame-rame terus ngobrol, karena memang yang terjadi saat ini adalah di sekolah CLB itu pasti orang tuanya nunggu sampai akhir gitu. Dan memang sekarang karena kondisinya seperti ini, jadi lebih baik kita PTM, tapi jamnya diperhatikan, jangan sampai ada kerumunan, kemudian kontak fisik dibatasi. Seperti itu Pak Dirjen. Ya, terima kasih Bu Betty, luar biasa ya. Ini buat guru-guru, selain guru pendidikan anak usia dini atau SD dasar, itu adalah guru di sekolah luar biasa yang paling menantang selama pandemi. Ya. Tapi yang tadi saya tangkap dari Bu Betty itu adalah sebuah semangat yang nggak nyerah gitu ya. Tadi Bu Betty malah bilang effortnya itu luar biasa, tapi kayaknya Bu Betty tetap semangat dan menceritakan berbagai strategi ini dan itu kayak ya memang itu harus kita lakukan gitu, kayak nggak berat gitu melakukannya. Luar biasa Bu Betty, ini luar biasa nih inspirasi dari para narasumber kita di pagi hari ini. Kepemimpinannya Pak Kadis tadi itu luar biasa aktif dan kemudian
melihat apa yang harus dilakukan, panduan yang diberikan, kemudian disikapi, dilihat pada masyarakat yang ada di kabupatennya, digerakkan. Bu Kepala Sekolah itu bergotong royong hashtagnya sekali, dari langsung ke Satgas COVID, langsung ke Puskesmas, langsung ke sampai dari Angkatan Laut tadi juga ikut. Pokoknya Ibu menggerakkan berbagai macam simpul-simpul orang tua gitu ya. Ibu lakukan, ada bentuk penilaian, ada evaluasi. Itu kan sesuatu yang tidak mudah, tapi Bapak sama Ibu-ibu ini berdaya sekali gitu. Dan bagi saya ini sungguh inspirasi, narasi-narasi yang jarang kita dengar ini, yang seger gitu dengarnya, bahwa guru Indonesia tuh kayaknya luar biasa gitu. Selama pandemi ini nih, saya mungkin nanti harus berbicara lebih banyak lagi nanti sama Bapak sama Ibu-ibu nih, dan bukan saya dan nanti adalah para pendidik yang lain gitu ya, karena kita perlu untuk mengamplifikasi narasi-narasi yang sudah baik ini, upaya-upaya yang luar biasa, dan itu bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada rintangan, tapi adalah sebuah sikap mental, cara berpikir bagaimana kita mengelolanya gitu ya, sehingga selalu ada upaya-upaya, nggak bisa ini coba ini, nggak bisa ini coba ini, terus evaluasi lagi oke, coba lagi gitu. Dan itu memang sebuah yang namanya Merdeka Belajar itu begitu gitu. Jadi dari kepala dinasnya, dari pemerintah daerah ya, dari sekolah, dari guru-guru itu align gitu, bahwa semangatnya itu apa nih yang bisa kita lakukan ujung-ujungnya kepada anak murid kita. Tadi Bu Betty dengan sangat ini sekali ya. Ya kalau gitu nanti kita nggak bisa ini kita lakukan ini gitu ya, kita buat 1 jam, 1,5 jam gitu ya strateginya, itu luar biasa. Nah sama nih kayak Bu Betty ini, kalau PAUD pasti juga kan paling sulit ya selama masa pandemi. Nah Bu Dia gimana nih Bu Dia? Bunda Dia, ayo Bunda Dia, silakan. Baik, terima kasih Bapak Dirjen GTK, Bapak Ikhwan Syahril. Alhamdulillah saya hari ini diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman bersama seluruh guru-guru se-Indonesia, dan juga tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kabupaten Sukoharjo yang sudah memberikan support kepada lembaga kami Bapak. Dan alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di lembaga kami memang sudah berjalan dengan baik. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk bercerita tentang perencanaan ataupun sebelum pelaksanaan kami. Kenapa kami berani melakukan ini? Karena yang pertama adalah keprihatinan kami Bapak. Seperti yang disampaikan tadi, ada keprihatinan kami terhadap anak-anak didik. Anak-anak yang usianya sangat dini ini memang seharusnya itu perlu sekali untuk stimulus langsung. Jadi dari kami bundanya, dari teman-temannya, dari lingkungan sekitarnya, sehingga kami memikirkan bagaimana supaya bisa benar-benar melakukan pertemuan tatap muka secara langsung ini. Dan juga kesepakatan dari kami dan juga dengan wali murid kami yang sebagian besar, 90% lebih menginginkan adanya tatap muka secara langsung. Dan dari alhamdulillah di kabupaten kami, khususnya di zona kami ya, jadi di Kecamatan Baki itu termasuk zona hijau, sehingga kami melakukan pertemuan tatap muka ini. Untuk perencanaan, pada waktu perencanaan awal dimulai dari lembaga kami Bapak. Lembaga kami tentunya setting tempat yang menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga sehat. Di antaranya adalah penyediaan alat cuci tangan secara sistem injak, supaya anak-anak itu meminimalisir anak-anak untuk memegang benda-benda di sekitar, termasuk juga dengan sabun, tisu supaya segera nanti setelah dilap segera dibuang, dan juga masker, termogan, dan SOP kesehatan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian adanya form dari lembaga juga menyediakan form kesediaan dari wali murid untuk melakukan kesepakatan pelaksanaan PTMT ini dengan mengikuti protokoler kesehatan yang sudah ada. Dan juga kemudian dari kami guru-gurunya. Kami guru-gurunya tentunya karena kami berhadapan dengan anak usia dini, jadi kita sudah mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan kami, kesehatan kita. Sampai-sampai kita buat kesepakatan dengan lembaga, ketika kita akan melaksanakan ini, ayo usahakan meminimalisir untuk tidak berkerumun. Bahkan ketika liburan diusahakan kita hanya berkumpul dengan keluarga, tidak melakukan liburan keluar demi anak-anak didik kita.
Nah, dan juga kami melakukan menginovasi tentang rencana pembelajaran yang akan kita berikan, mengingat waktu yang terbatas nih, karena ini terbatas juga jumlah anaknya, terbatas juga dengan durasi pertemuannya. Nih. Kemudian dari orang tua tentunya ada kesepakatan dari kami untuk mengisi form kesediaan untuk mentaati peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dari situ kita mulai dengan pelaksanaan, dan dari pelaksanaan tersebut, dari pelaksanaannya, sebelum melakukan sesuatu, sebelum melaksanakan pembelajaran, dari kita sendiri, kita persiapkan dari masker dan juga fasil untuk kita, kami pendidiknya, agar nanti bisa dengan leluasa kita menyambut anak-anak kita. Tentunya ketika penyambutan kita tidak akan bersentuhan dengan mereka, tapi dengan salam seperti ini, sehingga anak-anak kita itu tetap tersenyum, tetap bahagia. Bunda, aku nggak boleh sentuhan ya. Nah, seperti itu. Iya sayang, hari ini kita melakukan salam yang indah, salam yang santun. Nah, seperti itu. Sehingga anak-anak dengan gembira, tapi tentunya kita dengan senyum ceria, dengan penyambutan yang luar biasa. Nah, kita arahkan anak kita untuk melakukan cuci tangan dengan sistem injak. Ketika anak-anak kesulitan, akan kita bantu untuk menyalakan air dan juga sabunnya. Itu sesuatu yang luar biasa, yang indah sekali untuk kita lakukan. Kemudian tentunya kita periksa suhu tubuh mereka dengan termogan, dan kita sambut, kita antar anak-anak kita menuju ke ruang pembelajaran yang kita desain, yang kita buat seaman mungkin, senyaman mungkin, sebahagia mungkin, tetapi tetap dalam koridor SOP kesehatan ya Bapak ya. Jadi tetap protokoler kesehatan kita laksanakan. Dengan jumlah anak yang hanya 5 dan juga rentan waktu yang 1,5 jam atau 90 menit, itu sungguh luar biasa. Kami seperti menemukan, saya merinding, seperti menemukan hal yang baru, hal yang sangat indah. Sehingga anak-anak kita itu terstimulus dengan sangat baik, Bapak, ya, bertemu dengan kita bundanya, bertemu dengan teman-temannya, dan di lingkungan yang luar biasa itu membawa mereka itu menjadi seperti ada buat mereka dan juga kami sendiri. Nah, dengan adanya itu kami semakin yakin, kami semakin mantap untuk bisa melakukan PTMT, dan semoga ini lebih luas lagi. Hanya sayang waktunya kami bagi karena terbatas, jadi 1 minggu 2 kali nih Bapak. 1 minggu 2 kali dengan jumlah anak yang 5 tadi dan durasi waktu itu, tapi sebuah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah untuk pelaksanaan ini berjalan lancar berkat kerjasama kami dengan orang tua yang tadi sudah mengisi form kesediaan. Jadi ketika kami melakukan pembelajaran PTMT ini, kami berjalan dengan sangat baik dan lancar sampai dengan nanti anak-anak kita pulang. Nah, anak-anak kita pulang tentunya sudah ada kesepakatan, yaitu dengan penjemputan yang tepat waktu. Penjemputan yang tepat waktu ini akan sangat membantu untuk mengurangi kerumunan Bapak, dan alhamdulillah di lembaga kami ketika melaksanakan PTMT ini kita bagi waktunya sedetail mungkin dari kelompok 1 dengan kelompok yang lain atau kelas 1 dengan kelas yang lain agar tidak terjadi penumpukan penjemputan ataupun pengantaran tadi. Nah, setelah itu dengan adanya PTMT ini luar biasa Bapak, luar biasa tanggapan dari orang tua, tanggapan dari masyarakat sekitar, dan usaha kami menjadi sangat bersemangat untuk bisa melaksanakan sebaik mungkin. Adapun asesmennya atau asesmen penilaiannya kami menggunakan deskripsi kualitatif Bapak, yaitu dengan pengumpulan dokumen, karena kami ini blended terus terang dengan waktu yang terbatas ini, sehingga kami melakukan dengan daring dan juga luring. Daringnya kami tentunya tetap menggunakan BDR yang sudah kami inovasi, dan alhamdulillah Bapak dengan adanya guru belajar dan berbagi ini sangat-sangat membantu kami.
sangat-sangat membantu kami baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga masukan-masukan yang inovatif sehingga kami bisa melakukannya dengan semaksimal mungkin. Nah, penilaian tadi adalah deskripsi kualitatif di mana kami mengumpulkan dokumen, kemudian video dan foto yang dikirimkan oleh orang tua melalui Japri di WA Group. Nah, dan juga pelaksanaan penilaian pada waktu pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas ini. Serta setelah kami melakukan pertemuan tatap muka terbatas ini, Bapak, kami juga melakukan evaluasi dengan pimpinan dan juga guru-guru pada waktu, karena kan terbagi harinya. Jadi dengan guru-guru yang pada waktu tadi sudah melakukan PTM. Tujuannya adalah untuk memeriksa kembali apakah ada kekurangan. Jika ada kekurangan, maka akan segera kami tambahkan. Jika ada sesuatu yang harusnya dirubah, maka akan segera kami rubah. Demikian, Bapak. Terima kasih, Bu Dia. Kayaknya kata kuncinya salah satu lagi yang saya dengar tadi berkali-kali juga dari Bu Betty dan Bu Neti adalah kolaborasi dengan orang tua ya. Ini kayaknya menjadi kunci sekali. Jadi kerjasama itu penting banget, komunikasi itu penting banget. Dan selalu melihat proses itu kembali, evaluasi, refleksi juga bersama orang tua. Terima kasih Bu Dia. Nah, kita sudah sampai di ujung waktu, Ibu Bapak semua. Mungkin 1 menit saja saya minta mungkin apa harapan terhadap seri webinar yang akan kita luncurkan ini dalam waktu 5 minggu ke depan. Setiap hari kita akan menyelenggarakan seri webinar untuk membantu para guru semua, kepala sekolah, pengawas sekolah, juga dari dinas dan orang tua, gimana nih untuk melakukan strategi-strategi pengelolaan pembelajaran tatap muka terbatas ini selama masa pandemi. Jadi 1 menit dan juga harapan, mungkin jadi pertama harapan untuk program seri webinarnya, yang kedua mungkin harapan tentang pesan kepada semua pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Jadi 1 menit saya persilakan kepada Pak Kadis dulu, silakan Pak Suwarno. Apa harapan buat seri webinar dan pesan kepada seluruh, apakah juga kepala dinas dan pendidik di Indonesia? Silakan Pak, 1 menit Pak. Baik, terima kasih. Harapan kami dengan webinar ini dapat melakukan suatu lompatan yang cukup jauh dan cukup tinggi terhadap penyesuaian dengan adaptasi kebiasaan baru. Ingin kami sampaikan bahwa Bapak Ibu guru, saya menerima banyak WA dari rekan-rekan guru yang ikut kegiatan ini. Luar biasa Pak, mereka akan ikut serta kegiatan ini dan nantinya akan menemukan satu role model. Jadi model yang seperti apa, persiapan, sehingga saat ini sudah mulai dilakukan, nanti pada saat awal tahun pelajaran mereka sudah mempunyai satu model PTMT yang dapat dijadikan pegangan bagi mereka. Kemudian yang terakhir, harapan saya kepada rekan-rekan saya di Kabupaten Kapuas khususnya dan seluruh Indonesia, mari pandemi ini adalah sahabat kita yang harus kita sikapi, kita hidup damai dengan pandemi ya, dengan adaptasi kebiasaan baru. Sementara memang tugas kita di dunia pendidikan adalah bagaimana agar anak-anak kita ini tumbuh kembang menjadi sumber daya manusia yang hebat dan kuat serta sehat. Saya rasa ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwarno atas pesannya dan harapannya buat seri webinar belajar dan juga kepada semua pendidik dan juga kepala dinas yang ada di Indonesia. Silakan Bu Neti, 1 menit Ibu. Iya, terima kasih. Harapan saya dengan adanya peluncuran seri webinar Guru Belajar untuk PTM ini merupakan menjadi salah satu pemicu bagi kita semua sebagai insan pendidikan untuk siap untuk melaksanakan PTM terbatas. Jangan takut untuk mencoba. Kita melalui webinar seri webinar Guru Belajar ini juga menjadi motivasi kita untuk keluar dari zona nyaman. Kita siap untuk menghadapi PTM terbatas dan insya Allah ini menjadi motivasi untuk kita bersama untuk selalu belajar. Pesan saya kepada Bapak Ibu semua pendidik dan juga kepada diri saya sendiri bahwa melalui pandemi ini kita jangan selalu melihat dari sisi negatifnya, tetapi mari kita melihat dari sisi positifnya. Bahwa dengan adanya kondisi seperti ini,
dapat memicu kreativitas kita untuk selalu lebih baik. Dan juga paling tidak minimal kita belajar untuk memberikan kepercayaan kepada siswa, bahwa siswa kita juga bisa belajar, siswa kita juga bisa jujur, dan kita juga memberikan istilahnya kepercayaan yang lebih kepada siswa kita, juga kepada orang tua, bahwa pendidikan ini bisa kita kawal bersama-sama, dan pembelajaran menuju era globalisasi revolusi industri 4.0 ini memang tidak akan terlepas dari kemajuan teknologi. Semangat Merdeka Belajar. Terima kasih Bu Neti, luar biasa. Ayo sekarang ke Bu Betty. 1 menit. Ya, Bapak, terima kasih. Jadi memang harapan saya dari webinar seri Tatap Muka Terbatas ini, saya harapkan bahwa seri webinar ini dapat menjadi inspirasi dan tempat untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah yang mungkin akan timbul pada saat pembelajaran tatap muka nanti. Gitu. Kemudian seri webinar ini kemudian akan menjadi tempat kami para pendidik untuk bertukar ide dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran serta menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin akan timbul dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini, Pak Dirjen. Terima kasih Bu Betty. Ada pesan buat para pendidik seluruh Indonesia? Saya menyampaikan pesan bahwa para pendidik Indonesia bahwa tetap semangat, jangan pernah menyerah. Pandemi ini kita tidak tahu kapan akhirnya, maka kita yang akan menyesuaikan dengan pandemi. Jadi kita tidak boleh kalah hanya dengan pandemi. Hak-hak belajar anak harus tetap dipenuhi dengan berbagai cara. Kita harus mampu dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang mungkin akan timbul dalam pembelajaran. Semangat untuk para guru Indonesia. Luar biasa, terima kasih Bu Betty. Dan last but not least, nah Bu Dia, silakan Bu Dia. Baik, terima kasih. Harapan saya dengan adanya seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas ini mampu memberikan motivasi yang luar biasa, mampu memberikan ide-ide dan juga menerima masukan yang sungguh-sungguh bisa diterapkan oleh kita, khususnya para pendidik PAUD ya, dan juga guru-guru yang lainnya. Dan kuncinya adalah, mungkin ada yang kami sampaikan Bapak, adalah kuncinya adalah protokol kesehatan, warga belajar yang sehat, kemudian menyiapkan anak-anak kita, terkhususnya anak-anak usia dini yang Pancasila, yang berkarakter, yang berjiwa, berakhlak mulia, dan sungguh luar biasa. Tetap semangat bunda-bunda semua, guru-guru untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi generasi emas yang hebat, yang tangguh, dan luar biasa. Nah, terima kasih Bapak atas kesempatannya, dan mohon maaf, mungkin saya boleh saya terbawa emosi. Silakan Bunda. Maaf. Kita pendidik anak usia dini, di mana sekarang ini adalah tantangan yang luar biasa buat kita, agar kita bisa terus berusaha menemukan, mencari inovasi yang baik, agar anak-anak kita tetap berstimulus, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, ceria, aktif, kreatif, dan inovatif, serta anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berjiwa Pancasila. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Terima kasih Bunda Dia. Ini menunjukkan sebuah nilai orientasi yang luar biasa dari Bunda Dia dan Ibu Bapak yang hadir di sini, bahwa selalu menyebutkan bahwa ini adalah untuk anak-anak kita gitu ya. Dan itulah orientasi terpenting sebagai seorang pendidik. Terima kasih Pak Suwarno, Bu Neti, Bunda Dia, Ibu Betty. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih praktek baik yang sudah disampaikan. Semoga ini akan menjadi berkah juga buat Ibu Bapak dan kita semua dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang tentunya penuh dengan dinamika di sekolah daerah masing-masing, dari Sabang sampai Merauke penuh variasi. Namun saya yakin dengan semangat dan inspirasi yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini akan bisa kita lakukan dengan baik, dan tentu kita terus belajar untuk terus melihat kondisi dan menyesuaikan diri, mencari solusi-solusi dari setiap tantangan yang ada. Karena sebenarnya kurikulum terpenting dalam masa pandemi ini bukan kurikulum yang tertulis. Kurikulum terpenting itu adalah sikap dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak kita.
anak-anak kita akan melihat apakah orang dewasa di sekitarnya itu lebih banyak negatif dan berkeluh kesah dan menyerah, atau orang dewasa di sekitarnya itu banyak yang melakukan hal-hal yang positif dan terus berjuang pantang menyerah. Dan itulah sebenarnya kurikulum yang terpenting yang akan mungkin diingat oleh anak-anak kita, bukan tentang apa materi yang kita ajarkan, tapi bagaimana kita bersikap, kita mengelola sebuah tantangan yang luar biasa seperti pandemi ini. Dan nanti mereka akan ingat ketika mereka akan menghadapi tantangan-tantangan yang sama ketika mereka nanti besar. Karena pada akhirnya untuk sebuah karakter, kurikulum terpenting adalah keteladanan orang-orang dewasanya, bukan teksnya. Kalau bisa di konten, bisa diingat, dihafal, ujian betul semua. Tapi kalau udah nancap gitu ya, lihat teladan ibu gurunya seperti ini, bapak gurunya, kepala sekolah, kepala dinasnya, kepala sekolah semuanya, orang tua itu bersikap sangat positif dan terus solutif, inilah yang akan nanti diingat ketika mereka juga mengalami tantangan-tantangan yang mungkin lebih berat lagi. Terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber, saya akan tutup dengan pantun. Pergi ke Kapuas membeli ikan, beli 10 ekor sampai penuh tas. Terima kasih dan apresiasi untuk Ibu Bapak kami sampaikan atas inspirasi praktek baik pelaksanaan PTM terbatas. Dari Sidoarjo menuju Sungai Berantas, di perjalanan istirahat sejenak makan rambutan. Mari laksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sambil tetap perhatikan protokol kesehatan. Indonesia penuh ragam dan corak dari budaya, suku, dan bahasa. Mari terus kita belajar, berbagi, dan bergerak ciptakan pembelajaran berkualitas bagi anak-anak bangsa. Akhir kata, saya Iwan Syahril undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Lalu kemudian juga untuk seluruh narasumber yang sudah sangat menginspirasi. Saya tadi sebenarnya Pak, waktu Bapak membawakan gelar wicara ini, saya nyari terus pantun. Nggak dapet ya. Memang kayaknya kalau pantun udah spesialisnya Pak Iwan deh. Jadi kayak nanti saya yang harus belajar sama Pak Iwan. Tapi sekali lagi yang jelas terima kasih untuk cerita-cerita baiknya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan contoh, masukan begitu ya, dan bisa menambah semangat para guru dan tenaga kependidikan di seluruh tanah air pada saatnya nanti memulai proses pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan dengan demikian maka kita sudah sampai di akhir acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingatkan lagi untuk informasi jadwal seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas bisa Anda akses melalui portal ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id atau pada fitur aksi seperti yang tertera di running text ya, di bawah ini, di bawah saya maksudnya. Jadi untuk informasinya bisa Anda cari lebih banyak di situ, dan jangan lupa tentunya untuk mengikuti seri webinar Guru Belajar yang tidak hanya ada dalam bentuk webinar tapi juga dalam bentuk podcast. Akhir kata, saya Puspita Ayu mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.